Bismillahirrahmanirrahim. Merokok itu nikmat, apalagi sesudah makan, ketika BAB, ketika melamun, ketika istirahat kerja, ngopi, apalagi ketika mikirin masalah. Bahkan ketika mengerjakan sesuatu yang masalahnya gak ketemu, break dulu, ngerokok, lanjut lagi, bisa cepat kelar itu kerjaan. Merokok bikin pikiran tenang, badan rileks, semangat, dan percaya diri. Ketika ngumpul, berbagi rokok sangat biasa di kalangan perokok. Kalau berbagi uang seharga rokok, rasanya harus mikir-mikir dulu. Tapi berbagi rokok sebungkus, langsung habis pun ikhlas-ikhlas aja. Namun, ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan uang, yaitu kehilangan korek. Yang ketika rokok sudah di mulut, hendak disulut, ternyata koreknya gak tahu jangkut di mana. Kasus curanrek memang meresahkan. Ada yang memang gak sengaja masukin korek orang ke saku pribadi. Ada yang sengaja ngambil, kemudian kalengnya sedikit dimodifikasi. Dibuka plastik pembungkusnya. Kalau yang gak ada bungkusnya ditutup skotlet, lakban. Kalau enggak, digosok-gosok biar ada baretnya. Dililit karet, atau dikasih tanda masing-masing. Setiap rokok memiliki cita rasa yang berbeda. Ada yang berat tapi nikmat, ada yang ringan, yang adem kalau yang mentol. Ada juga yang ketika dihisap tembakaunya loncat ke mulut. Di daerah panas dan daerah dingin pun rasa rokok tidak selalu sesuai. Ada yang memang nikmat di daerah dingin, tapi tidak di daerah panas. Tapi perbedaan itu jika perokok lagi memiliki dana untuk beli. Beda lagi kalau lagi gak punya duit. Yang produksi manual sendiri juga nikmat. Buat yang gengsi biasanya bikin dulu rada banyak. Kemudian dimasukin di kemasan rokok bagus. Tapi ada satu ciri, kalau tembakau papir disulit di area gelap pun kelihatan ada api nyala bentar di ujungnya. Nggak kayak rokok yang ketika disulut langsung jadi bara. Lebih sedih lagi kalau duit habis, rokok gak ada, tembakau pun gak ada. Solusinya puntung di asbak jadi sasaran. Kalau di asbak gak ada, solusi berikutnya keliling nyeri yang terbuang. Sebuah kebahagiaan yang besar jika di waktu seperti itu tiba-tiba ada yang ngasih atau ada teman datang bawa rokok. Kebanyakan perokok awalnya cuma gaya-gayaan ketika waktu kecil. Secara perlahan menjadi kecanduan. Tidak sedikit yang ingin berhenti merokok. Namun bagi perokok, berhenti itu bukan hal yang mudah. Semua orang bisa berhenti merokok jika tidak ada rokok dan tidak ada yang merokok. Tapi itu hal yang sangat jauh dari mungkin. Ada juga yang biasa aja gak mau berhenti. Ada yang mau berhenti tapi mau doang. Ada yang coba-coba tapi tidak bisa. Ada yang berhenti karena sakit. Ada juga yang malah baru mulai dan ingin terlihat keren karena merokok. Semua hal yang saya bicarakan barusan adalah sebagian hal yang saya temukan ketika saya masih merokok sehari 2-3 bungkus. Saya pernah mencoba beberapa kali berhenti, namun paling lama hanya bertahan 1 bulan. Seorang perokok ketika tidak merokok itu rasanya lebih merana dibanding putus cinta. Perasaan gak jelas, gabut, malas ngapa-ngapain. Bagian terbesarnya susah dijelaskan, tapi seorang perokok pasti merasakan. Namun ketika saya tidak sengaja berniat berhenti merokok, saya malah berhenti, bahkan berlangsung sampai sekarang. Mungkin karena saat itu berkaitan dengan perubahan perbaikan diri. Ketika hidup saya terpuruk dan saya hancurkan sendiri, saya sempat merenungkan peran rokok dalam hidup saya. Saya pertanyakan dan mencari tahu manfaatnya dan kerugian yang diakibatkannya. Ketika saya tahu dampak negatif dari merokok, saya biasa aja. Bahkan sejak dulu pun memang begitu. Beda halnya ketika saya mencari tahu manfaatnya.
Ketika mengingat yang barusan saya katakan, begitu banyak manfaatnya. Namun, saya tidak berhenti di situ. Saya masuk sedikit lebih dalam. Saya berpikir, apakah benar itu manfaat dari merokok? Rasa nyaman, nikmat berbagi, ketenangan, kejernihan pikiran, masalah yang kelar setelah break dan merokok. Saya kaji semua itu secara medis, psikologis, kebiasaan, dan logika. Ternyata semua manfaat itu dari otak dan kebiasaan saya. Peran rokok, salah satunya adalah dengan merokok, saya melakukan kebiasaan itu. Contohnya ketika saya menghisap rokok, secara bersamaan saya menarik dan mengeluarkan nafas yang menyebabkan tubuh rileks dan berbagai hal lainnya. Saya cari tahu sampai saya berpikir, ternyata semua itu tidak murni manfaat dari merokok. Karena tanpa merokok pun, saya bisa mendapatkan semua manfaat itu. Jadi, apa gunanya merokok jika manfaat merokok bisa saya dapatkan tanpa merokok? Saya mencoba menghisap udara dan mengeluarkannya, seperti ketika saya melakukannya dengan asap rokok. Dan rasanya tetap aja gak bisa gantiin nikmat rokok, karena memang saya sudah kecanduan. Meskipun masih merokok, tapi saat itu saya sudah punya keyakinan kalau merokok gak bermanfaat banget. Apalagi kalau saya mengingat dampak buruknya. Di samping itu, di waktu yang bersamaan, beberapa waktu terakhir, saya bertekad untuk memperbaiki diri dan belajar lebih baik. Mengingat merokok cenderung berdampak buruk, dan manfaatnya pun bisa didapatkan tanpa merokok. Apalagi saya memiliki anak kecil dan keluarga yang saya cintai. Saya tidak mau mereka terkena dampak perlahan oleh kebiasaan saya. Selain keluarga, saya juga harus mencintai diri sendiri. Bagaimana saya menjaga keluarga jika menjaga diri sendiri saja tidak mampu? Saya bertekad memperbaiki semuanya, dimulai dari diri sendiri. Terkait sulitnya berhenti merokok, saya berpikir dalam 24 jam, sebagian besar mulut saya tidak menyentuh rokok, apalagi ketika tidur. Dalam waktu bersamaan, waktu memasuki bulan Ramadan. Karena saya bertekad memperbaiki diri, saya pun berusaha berpuasa sebulan penuh. Secara bersamaan, merokok pun setiap siang jadi berhenti. Lah, selama sebulan tiap hari tidak merokok saya mampu. Di situ saya mulai percaya kalau saya pasti bisa. Karena tahun-tahun sebelumnya saya jarang puasa, jadi saya punya kewajiban buat qadha semua yang terlewat setelah balik. Terlanjur bebannya berat, sekalian aja ngerokok juga saya hentikan sampai di situ. Mengingat para ulama juga bilang, merokok itu makruh dan ada juga yang mengharamkannya, tapi tidak ada yang menghalalkannya. Jadi, karena tujuan manusia diciptakan untuk beribadah dan mencari ridho Allah, lantas bagaimana hidup saya akan diridhoi jika hal makruh masih saya lakukan? Beberapa hari awal berhenti merokok, memang banyak yang bilang saya sering ngelamun. Mungkin karena satu kebiasaan saya hilang. Banyak juga orang yang ngasih rokok, namun saya biarkan di pojok rumah sampai beberapa bungkus. Setelah beberapa hari kemudian saya bakar di tungku. Tidak saya hisap. Ada yang bilang sayang kenapa gak dikasih ke orang lain aja. Tapi saat itu saya berpikir, apakah iya saya berbagi hal yang makruh? Yang ngasih pun yang memang bisa saya tolak, pasti saya tolak. Satu hal yang menarik adalah rasa sulit yang dirasakan orang-orang yang berhenti merokok itu tidak benar-benar terasa lagi. Mungkin karena fokus saya bukan ke situ. Semua terasa nyaman-nyaman aja. Nggak ada sesuatu yang terasa kurang. Sampai setahun berlalu, semuanya terasa normal, apalagi sekarang. Jadi rasanya saya seperti gak sengaja berusaha berhenti merokok. Saya hanya memperbaiki diri, namun dalam prosesnya, kebiasaan saya merokok pun ikut berhenti. Karena itu, saya tidak bisa menyarankan agar bisa berhenti merokok harus bagaimana. Karena saya sendiri pun hanya menikmati proses sambil memanfaatkan peluang. Dahlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.